Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan bab 2 pedoman negaraku sub A. Namun jika kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe, like, and share. A. Memahami proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kali ini memahami cara perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memahami fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mampu menunjukkan contoh berbagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian konstitusi. Setiap negara memiliki aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Aturan kehidupan bernegara tersebut dikenal dengan istilah konstitusi atau undang-undang dasar. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution dan bahasa Belanda constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau undang-undang. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua. Pertama, konstitusi dan tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. 2. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar Negara dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya panitia kecil oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia 9 yang berhasil merumuskan naskah Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan istilah Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah yang akan kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembahasan tentang dasar negara. Masa reses tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. 1. Penyusunan rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia 9. 2. Pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam masa sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. A. Pernyataan Indonesia Merdeka. B. Bentuk negara. C. Daerah Negara Indonesia. D. Badan Perwakilan Rakyat.
E. Badan Penasehat. F. Kepala Negara. G. Pembelaan tanah air atau pembentukan tentara nasional. Dan H. Keuangan dan perekonomian negara. Masa sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. 1. Persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh Panitia 9. 2. Pembahasan tentang bentuk negara, republik atau kerajaan. 3. Pembahasan tentang wilayah negara. 4. Pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. 5. Pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. 6. Pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara. 7. Pembahasan tentang pembelaan tanah air atau pembentukan tentara nasional. Agenda sidang harian bisa kalian lihat pada buku paket kalian. Di sana sudah terdapat tabelnya. 3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945. Sidang BPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kita merdeka menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Mohata sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Pusat. Demikian materi pada kali ini, semoga semakin menambah wawasan dan pengetahuan untuk kalian semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.